Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ahmad Iqbal Fauzi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang jadwal, syarat, dan cara mendaftar CPNS 2023. Teman-teman pasti sudah mengetahui bahwa seleksi tahun 2023 ini akan segera dibuka untuk kalangan umum, bukan hanya dari sekolah kedinasan. Menurut Menteri Anas yang dikutip dari laman resmi Kemenpan RB pada Senin 30 Januari 2023 di Jakarta. Ini termasuk berita baik ya teman-teman, karena kita para pejuang CPNS 2023 mempunyai peluang yang sangat besar untuk bisa mendaftar. Nah, pada kesempatan yang lain, mengutip dari perkataan Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kemenpan RB, Bapak Alex Denny menambahkan bahwa rekrutmen CPNS ini akan lebih cepat dibandingkan tahun 2022. Kemungkinannya dimulai pada bulan Juni 2023 atau pada kuartal ketiga. Ya, yang perlu kita garis bawahi di sini bahwa CPNS ini akan dibuka pada bulan Juni 2023. Perkiraannya teman-teman, ini bukan atau belum pasti akan dibuka pada bulan Juni. Nah, selanjutnya, teman-teman yang pernah mendaftar CPNS mungkin 2019, 2018, atau 2020 mungkin sudah tahu tentang syarat-syarat mendaftar. Namun untuk teman-teman yang baru, apabila belum tahu, saya mengutip dari Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 23 mengenai manajemen pegawai negeri sipil. Syarat untuk CPNS adalah sebagai berikut. Yang pertama, berusia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun saat melamar CASN. Untuk teman-teman yang sudah berusia 18 tahun, berarti sudah diperbolehkan untuk mendaftar CASN atau CPNS ini. Namun teman-teman yang kurang 18 tahun harus menunggu untuk 1 tahun yang akan datang untuk mendaftar CPNS tahun berikutnya. Dan teman-teman yang sudah berusia 35 tahun maksimal, berarti ini adalah kesempatan terakhir teman-teman untuk mendaftar CPNS, karena akan berbeda nanti antara CPNS dan P3K. Kalau P3K masih boleh mendaftar. Yang kedua, syaratnya adalah tak pernah terlibat tindak kejahatan pidana dengan kurungan penjara 2 tahun atau lebih sesuai keputusan pengadilan. Yang ketiga, tak pernah diberhentikan secara hormat atas keinginan sendiri atau tidak hormat sebagai prajurit TNI, anggota polisi, dan PNS, serta tidak dipecat tidak hormat sebagai karyawan swasta. Yang keempat, tak berstatus sebagai CPNS, PNS, atau anggota TNI dan Polri. Yang kelima, tak terlibat aktivitas politik praktis atau tidak aktif menjadi anggota maupun pengurus partai politik. Yang keenam, mempunyai kualifikasi pendidikan sesuai persyaratan formasi yang ditetapkan. Nah, ini yang perlu teman-teman ketahui, bahwa apabila teman-teman itu seorang sarjana teknik listrik, maka carilah formasi yang sesuai dengan ijazah atau jurusan teman-teman saat kuliah. Jangan sampai mendaftar di D3 teknik listrik kalau teman-teman S1, karena teman-teman saya yang mendaftar berbeda jurusannya yang tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan akan gagal saat pemberkasan. Yang selanjutnya, yang ketujuh, ada sehat secara jasmani dan rohani. Dan yang terakhir, bersedia ditempatkan di seluruh NKRI atau negara lain berdasarkan ketentuan instansi pemerintah. Nah teman-teman, syarat daftar ini biasanya nanti ada surat pernyataan yang wajib teman-teman isi sesuai dengan keadaan yang teman-teman miliki. Jangan sampai mengada-adakan atau mentiadakan. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya, untuk dokumen yang perlu dipersiapkan,
teman-teman perlu mempersiapkan secara umum ada KTP, itu untuk pendaftaran, terutamanya NIK ya teman-teman, jangan sampai salah dalam menulis NIK. Yang kedua ada kartu KK teman-teman, itu untuk cross check agar NIK teman-teman tidak salah. Nah, untuk yang ketiga, teman-teman membutuhkan foto formal berlatar belakang merah untuk diupload di nanti portal pendaftaran. Yang selanjutnya ada fotokopi ijazah terakhir sesuai formasi yang dilamar dan transkrip nilai terregister dari pihak instansi pendidikan. Artinya ijazah teman-teman yang didaftarkan itu silakan teman-teman scan, dan juga transkrip nilainya juga teman-teman scan. Yang kelima ada surat keterangan akreditasi jurusan dan lembaga pendidikan dari BAN PT atau Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Ya teman-teman, bagi ada yang tanya akreditasinya itu saat sekarang atau saat lulus ya, maka teman-teman mempersiapkannya adalah saat teman-teman lulus. Misal teman-teman lulus tahun 2022, maka akreditasinya adalah untuk tahun atau yang saat berlaku saat teman-teman lulus, yaitu tahun 2022. Misal teman-teman lulus 2018, berarti gunakan yang 2018. Artinya saat teman-teman itu sedang lulus atau tahun kelulusan teman-teman. Ada juga hasil scan surat lamaran pekerjaan tanda tangan. Nah teman-teman, biasanya surat lamaran ini berbeda masing-masing instansi, jadi perlu di-download nanti di website masing-masing instansinya untuk melihat bagaimana surat lamarannya, jangan sampai salah untuk formatnya. Dan yang terakhir, surat keterangan atau pernyataan akan mengikuti seleksi CPNS 2023 bermatrix sesuai peraturan perundang-undangan. Ya, ini sama seperti surat lamaran ya teman-teman. Nanti ada formatnya, teman-teman isi, lalu teman-teman print dan teman-teman scan untuk diupload di websitenya. Nah, selanjutnya sudah mempunyai syarat, sudah mempunyai berkas, bagaimana cara mendaftarnya? Ini pengalaman saya ketika dulu mendaftar CPNS ya teman-teman ya. Ada beberapa step yang harus teman-teman lakukan. Yang pertama, kunjungi websitenya yaitu sscasn.bkn.go.id ya. Selanjutnya teman-teman klik registrasi. Jangan lupa melengkapi data diri mulai dari nama lengkap, nomor induk kependudukan atau NIK, dan juga nomor KK. Yang perlu saya garis bawahi di sini, nama itu sesuai dengan yang ada di KTP atau KK teman-teman. Apabila menggunakan gelar ya silakan ditulis gelarnya. Namun apabila ketika teman-teman di KTP dan juga di KK tidak menggunakan gelar, maka teman-teman tidak usah menuliskan gelarnya. Yang selanjutnya, yang keempat, yaitu upload dokumen hasil berupa KTP dan juga foto formal yang tadi berbackground merah. Selanjutnya submit, artinya teman-teman sudah melakukan pendaftaran akun. Nah, setelah teman-teman login akun, lalu teman-teman wajib untuk mencari formasi yang masih kosong, seperti mulai dari instansi, jenis seleksi, dan juga pendidikan serta jabatan. Dan yang terakhir adalah mencetak kartu pendaftaran dan dibawa ketika tes CPNS 2023. Baik teman-teman, kiranya video ini dapat membantu teman-teman, dan semoga kita semua diberkahi dan diluluskan untuk menjadi CPNS 2023. Apabila menyukai video ini, silakan klik like dan subscribe. Apabila tidak, silakan tulis di komentar agar channel ini selalu berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.